Yogyakarta. Jalanan dari Malang, tadi malam kita tempuh mulai dari jam 19.30 dan jam setengah dua ya, itu kita sudah sampai di stasiun Yogyakarta. Dan karena sampainya malam, akhirnya saya beristirahat di musola dari eh, stasiun Yogyakarta ya, sambil menyempatkan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan sholat subuh. Dan sekarang sudah pukul 5 lewat, saya mencoba keluar dari stasiun untuk mencari sarapan. Nah, ini suasana di dalam stasiun kereta api Yogyakarta ya. Saya keluar lewat terowongan, dan ini dia untuk keluarnya. Suasana pagi hari di Yogyakarta. Ini kawasan di dekat stasiun Yogyakarta dengan Jalan Malioboro. Jam segini sudah ramai ya teman-teman. Ada banyak aktivitas, ada yang olahraga, ada yang sekedar duduk-duduk bersantai menikmati pagi hari. Nanti kita akan coba jalan ke sana. Ya, teman-teman, jadi ini sudah sampai di Yogyakarta. Dan ini ada di daerah Jalan Malioboro. Nah, sebenarnya ini bukan tempat yang asing ya, karena tahun 2016 sampai 2018 saya kuliah di UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan ini merupakan tempat favorit saya dan istri juga anak saya jalan-jalan ya. Jadi ini seperti kelas balik ya perjuangan di masa itu. Jadi memang Jogja itu memang nganganin ya. Tapi ada keinginan untuk bisa kembali lagi dan kembali ada titiknya untuk bisa kembali ke Yogyakarta. Mari mas, kita mas. Mari kita. Ya, banyak yang jogging, memang tempatnya nyaman ya. Nah, beginilah suasana pagi hari di kota Yogyakarta. Saya tiba di Yogyakarta ini pada hari Minggu ya, tanggal 27 Juli 2025. Nah, jadi banyak yang olahraga. Jadi beginilah suasana pagi hari di kota Yogyakarta. Dan ini ada di Jalan Malioboro Mall. Di depan sana nanti ada Malioboro Mall ya. Itu juga salah satu mall yang cukup terkenal. Nah, di Jalan Malioboro ini juga ada terminal bis ya. Tapi saya tidak hafal ini rutenya kemana saja. Tapi sepertinya di situ ada petunjuknya ya. Jadi coba kita lihat di sini. Ini ada update jadwal keberangkatan ya. Kemana saja perjalanan dari bis ini ya. Ada penjaganya.
teman-teman, di daerah sini ada Teras Malioboro ya. Jadi kalau mau cari makanan, oleh-oleh atau yang lainnya bisa mampir ke Teras Malioboro. Tempatnya masuk dalam sana ya. Kita coba masuk ke dalam sana untuk melihat bagaimana kondisi dari Teras Malioboro. Oke, karena masih pagi, masih sekitar jam 7, jadi aktivitas jualan belum terlalu aktif ya. Mungkin pedagang masih bersiap-siap. Nah, ini suasana pagi hari di Teras Malioboro. Ada air mancurnya teman-teman ya. Bagi umat muslim yang jalan-jalan ke Teras Malioboro tidak perlu pusing kalau mau cari tempat sholat ya. Karena di sini sudah ada musola yang disediakan oleh pengelola, sehingga setelah aktivitas kuliner atau jalan-jalan bisa sholat di sini. Nah, jadi di Teras Malioboro ini ada petunjuk arah ya teman-teman. Jadi kita tahu arah masjid dan toilet, di mana sentra oleh-oleh, kemudian di mana ATM ya, kemudian di mana sentra kuliner. Jadi sudah jelas petunjuknya, sehingga teman-teman tidak perlu takut kesasar ya. Tinggal isi petunjuknya atau bertanya pada warga sekitar ya untuk mencari arah yang mau dituju. Nah, di sini ya teman-teman adalah sentra kuliner ya. Tapi karena ini masih terlalu pagi saya nyampe sini, jadi belum ada aktivitas jual beli ya. Mungkin pedagang akan datang sekitar jam 9 pagi untuk membuka dagangannya. Nah, ini suasananya ya di Teras Malioboro. Pintasnya ada air mancurnya teman-teman ya. Jadi banyak yang berfoto atau membuat video ya di sini. Dan di sebelah sana ada sentra oleh-oleh, ada klinik dan ATM center teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak bawa uang tunai dan ingin mengambil uang tunai ya di sini tuh teman-teman bisa untuk ke ATM center ya untuk mengambil uang untuk keperluan berbelanja ya teman-teman. Ya, untuk Teras Malioboro 1 nanti akan kita explore ya. Untuk saat ini kita jalan-jalan dulu di sekitar Jalan Malioboro. Mungkin malam hari kita akan coba explore untuk Teras Malioboro 1-nya ya. Ada apa saja di sana, kuliner apa saja yang ada, dan oleh-oleh apa saja yang dijual di sana. Di daerah dekat titik nol Jakarta. Padat ya, banyak aktivitas warga di hari Minggu ini untuk olahraga. Mudah-mudahan kaki ya, karena saya jalan kaki sambil bawa koper, karena penginapannya check-innya jam 2 siang ya. Mudah-mudahan gambarnya ini saya usahakan cukup stabil untuk pegang kameranya. Oke teman-teman, ini daerah titik nol ya teman-teman. Jadi perjalanan lumayan panjang ya sampai ke sini dari daerah Terbuka, tapi ya asik ya, suasananya ramai, jadi tidak terasa capek ya.
ini banyak yang foto santai ya, selfie. Masalahnya seperti ini masih pagi ya, kita jam 8 di hari Minggu tanggal 20 Juli 2020. Nah teman-teman, ini saya ada di Jalan Sukun ya. Di sini ada warung mie ayam, mie pangsit. Uniknya di sini bisa makan sambil nanti melihat kereta api lewat. Nah ini sebentar lagi kereta apinya lewat ini. Kita cari makan siang dulu ya. Nah ini kita datang langsung ke mie ayamnya ya, sambil menunggu kereta api lewat kita makan dulu teman-teman. Oke, para pengendara pun mulai menyeberang perlintasan rel kereta api ya. Jadi pada saat kereta api lewat, pelangnya ditutup. Pelangnya ditutup lagi. Ini kereta api lagi mau. Kita ke Candi Plaosan ya teman-teman. Tiketnya hanya 10.000 dan ini candinya. Baik
Jadi beginilah suasana di daerah Candi Pelawasan, Yogyakarta. Kita coba menelusuri ya, jalan-jalan di daerah candi sini. Kita lagi menelusuri ya area dari Candi Pelawasan. Lokasinya cukup luas ya teman-teman ya, dan sangat estetik sekali. Dan di sini kita juga bisa melihat ya, ada beberapa candi yang mungkin juga di sini masih dalam proses pembugarannya. Dan sepertinya proses pembugaran tetap terus berjalan. Semoga berjalan dengan lancar. Area depan ya, dari pintu masuk untuk menuju ke Candi Pelawasan. Jadi kita coba akan masuk ke dalam. Tadi kita baru di area depan ya, dan kita coba untuk masuk ke dalam area Candi Pelawasan ya. Mari kita coba masuk. Toilet kan? Tapi masih banyak yang main di sana. Ombaknya tinggi juga. Pantainya jernih. Anginnya cukup kencang. Walaupun ombak besar di sana,
tetapi ketika menuju ke bibir pantai ombaknya terpecah ya, jadi ombaknya jadi kecil ya. Nah, di sana banyak sekali ya pengunjung yang masih bermain di tepi pantai. Tidak perlu khawatir dengan ombak yang tinggi ya. Coba ke sana. Ya, masih di pantai Sadana teman-teman ya. Anginnya kencang. Tapi wisatawan atau pengunjung tetap asik bermain air. Saya kebetulan tidak bawa baju ganti ya, jadi saya tidak ikut main berenang karena juga tidak ada yang menjaga ya barang bawaan. Terdapat batu terumbu karang ya sepertinya di tepi pantai ya. Jadi kalau ke sini ya minimal bawa sendal supaya tidak tertusuk oleh batu yang tajam. Itu sepertinya ada pengunjung nyari sesuatu ya, mungkin nyari ikan atau nyari kepiting atau mungkin nyari gurita ya, nggak paham juga ya. Tapi kayaknya asik banget tuh. Dan badai tapi hanya sebentar saja ya, jadi ini sisa tipis-tipis dan angin yang kencang ya. Berarti suasana di pantai Sadana ya, di pinggir pantai banyak terdapat ini ya, karang yang besar ya, mirip di Bali seperti ya putuskan yang jalannya. Bagian pertemuannya jadi ini adalah di pantai Sadana ya. Banyak tempat buat makan dan sholat. Ya pantainya juga airnya cukup bersahabat ya, walaupun sana ombak besar dan ketika mendekat ke pantai airnya juga besar ya ombak yang datang ya. Jadi masih aman buat bermain di pinggir pantai. Juga ada menyewakan kayak, menyewakan pelampung ya. Cuma karena saya di sini tidak bawa tujuan, jadi ya hanya lihat-lihat saja. Ternyata kata masnya tadi mereka sedang mencari kepiting. Kita lihat keseruan dari mas-mas yang ada di sini ya, saat mencari kepiting. Apakah mereka nanti dapat kepiting atau tidak ya? Ayo kita lihat ke sana. Harus berhati-hati ya karena cukup licin ya ini batu karang ya. Tapi bagi warga mungkin sudah terbiasa sehingga mereka walaupun tidak menggunakan sendal kakinya aman saja ya. Mungkin sudah terbiasa jadi tidak terlalu bermasalah bagi mereka. Ya harus berhati-hati ya, jangan sampai cepleset. Kalau cepleset bisa luka ini. Karangnya enggak tajam. Wah, untuk mendapatkan view ya,
Harus berhati-hati supaya tidak terpeleset. Wih, airnya jernih, teman-teman. Bisa bermain air. Wah, biarpun tidak pakai baju ganti, minimal bisa main air lah ya di sini ya. Lanjut ke sana. Suasananya ya. Oke, temannya di Pantai Sadaran ini juga disediakan fasilitas ya untuk jogging. Ini seperti di Bali ya konsepnya ya. Ini memang bagus. Anginnya cukup kencang ya. Ini salah satu info dari warga. Tadi cuacanya ada kurang bagus, tapi walaupun begitu pemandangannya tetap. Oke teman-temannya, di sini airnya cukup jernih ya. Walaupun angin kencang tapi tetap asik ya di jalan-jalan di sini. Ya teman-teman, jadi ini kita coba beli makanan laut ya. Ini saya beli undur-undur campur udang. Wah ini mantap nih, kita cobain ya. Ini undurnya sudah siap, udangnya sudah siap. Sudah? Ya? Makasih ya Bu ya. Iya. Teman, tadi kita sudah ke pantai di Gunung Kidul, Pantai Sadranan, bersebelahan dengan Pantai Sili dan juga Pantai Krakal ya. Jadi ini kita mampir sholat maghrib di daerah Gunung Kidul masih ya, ini daerah Bukit Bintang. Jadi ini saya ada di musola dan ada di sekitar Bukit Bintang dan pemandangannya cukup indah teman-teman, menampilkan pemandangan pada daerah kota Yogyakarta. Di sini musolanya ya, jadi kalau mau sholat setelah mampir ke kafe daerah Bukit Bintang kita bisa sholat di sini ya. Dan setelah itu bisa melanjutkan untuk melihat pemandangan yang ada di daerah Bukit Bintang. Jadi ini saya mampir dulu di salah satu kafe di daerah Bintang ya. Saya pesan ayam geprek ya. Jadi setelah saya lihat perjalanan panjang jalan-jalan di kota Yogyakarta ya, kita coba di sini ya. Suasananya cukup indah ya. Di mana ini ada khas kayak view ya. Tapi untuk malam ini saya belum bisa ke sana karena melihat cuaca itu semakin gelap dan juga mendung ya. Jadi ini kita mampir di salah satu kafe yang kita makan sejenak dan jalan pulang istirahat karena sudah seharian perjalanan panjang cukup melelahkan ya. Jadi pingin ke penginapan untuk kembali istirahat tidur. Tapi ya sambil kita menikmati pemandangan yang ada di tengah hutan ini ya, yang masih masuk wilayah dari daerah. Dan beginilah suasana senja ya. Tadi
selesai sholat maghrib, karena perut masa lapar, jadi mampir ke salah satu kafe yang ada di Gunung Kidul ya, sambil menikmati keindahan kota Yogyakarta dari ketinggian. Nah, di sini banyak terdapat kafe ya di Bukit Bintang, dan yang di atas sana itu adalah HH Skyview. Ya, cukup terkenal ya HH Skyview. Tapi untuk malam ini belum bisa ke sana dulu karena ingin istirahat juga di penginapan. Nah, untuk pemandangan saya rasa juga cukup menarik ya. Di daerah Bukit Bintang ini kita bisa melihat keindahan kota Jogja di saat senja hari. Nah, menjelang malam suasananya cukup terang.
Balikpapan dan lanjutkan ke Samarinda nanti dengan menggunakan bis